Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musab Umair dengan nomor NRP 50262110078 dengan mata kuliah Manajemen Proses Teknologi Informasi atau MPROS-TI kelas A. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait COVID-5, yaitu salah satu dari eh, 37 proses yang ada di dalam COVID-5, yaitu Align, Plan, and Organize atau yang disingkat APO. Nah, APO ini di dalam COVID-5 itu ada sejumlah 13. Jadi 13 proses ini saya memilih salah satunya yaitu APO 02 yang berkaitan tentang manage strategi. Jadi di APO 02 ini intinya adalah bagaimana suatu perusahaan itu dapat mengembangkan dan mendefinisikan pengembangan IT yang baik. Nah, bagaimana APO 02 itu mendefinisikan bagaimana sih di perusahaan dapat mengembangkan suatu IT yang baik dan dapat bermanfaat untuk perusahaan ke depannya. IT plan sendiri, IT strategi itu sendiri akan dituangkan ke dalam IT plan atau yang disebut IT master plan, IT master plan atau IT blueprint. Namanya bisa berbeda-beda di setiap perusahaan. Tetapi pada intinya suatu organisasi itu harus mendefinisikan dan mengembangkan pengembangan IT yang baik untuk perusahaannya. Nah, bagaimana sih cara untuk mengembangkan IT strategi yang baik? Di sini ada key management practice, ada 6 key management practice di mana langkah-langkah untuk mengembangkan IT yang baik. Yang pertama, understand enterprise direction. Jadi kita harus benar-benar memahami kemana sih arah tujuan dari perusahaan ini. Kemana perusahaan ini akan dibawa, apakah ingin menjadi penguasa market share atau ingin menjadi trendsetter atau apapun itulah yang menjadi tujuan dari perusahaan. Jadi di sini kita harus benar-benar paham apa sih visi misi dari perusahaan yang kita jalankan. Nah, setelah kita paham dari tujuan perusahaan secara umum, itu langkah selanjutnya adalah assessment dari lingkungan yang saat ini terjadi gitu, khususnya di dalam performa IT-nya. Jadi bagaimana realita, bagaimana ketersediaan dari IT yang ada, bagaimana kapabilitasnya, bagaimana performansnya dari IT yang tersedia di dalam perusahaan. Kita harus menilai, kita harus mengkaji eh, kapabilitas dari IT yang ada. Lalu setelah itu langkah selanjutnya yang ketiga itu define the target IT capabilities. Nah, inilah yang apa yang sebenarnya kita butuhkan, apa yang kita inginkan dari IT yang sudah ada. Jadi setelah kita menilai ataupun mengkaji dari lingkungan yang atau disebutnya status quo yang ada, kita juga harus mendefinisikan dan melihat ke depannya IT yang bagaimana yang diinginkan oleh perusahaan yang bisa memajukan perusahaan tersebut. Lalu langkah selanjutnya itu conduct a gap analysis. Kita juga harus melihat gap yang ada dari kebutuhan yang kita inginkan sebelumnya dengan realita yang ada. Jadi dengan kita bisa menganalisa antara gap kebutuhan dengan realita yang ada, kita juga paham sebenarnya apa yang benar-benar kita butuhkan, apa yang bisa kita capai dan bagaimana caranya kita mencapai hal tersebut. Dan langkah selanjutnya inilah yang harus kita lakukan yaitu define the strategic plan and roadmap. Jadi setelah kita menganalisis gap yang ada di dalam kebutuhan dengan realita yang ada, kita juga harus membuat strategic plan dan roadmapnya bagaimana cara kita mendapatkan kebutuhan tersebut. Jadi di dalam gap itu kita bisa mendekatkan gapnya dengan strategic plan. Lalu setelah kita mendefinisikan strategic plan-nya, kita komunikasikanlah IT strategi ini kepada seluruh departemen di perusahaan agar mereka benar-benar paham dan juga mereka itu dapat berkontribusi ataupun kontributif ke dalam IT strategi ini. Jadi nggak hanya beberapa departemen ataupun hanya departemen IT atau CIO-nya saja yang berkontribusi di dalam IT strategi ini, tetapi semuanya juga harus paham
dan tahu arah IT strategi mana yang harus dibawakan, seperti itu. Begitulah keenam dari strategi atau key management praktis dari APO 02 Manage Strategi. Ya, intinya adalah di sini bagaimana perusahaan itu dapat mengembangkan ataupun merencanakan suatu pengembangan IT yang baik di suatu perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.